to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Maya, NIM C0D02459 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Perpajakan kelas M. Di sini saya akan menjelaskan RPS 4 tentang pemotongan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Pengertian pegawai tidak tetap. Pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap adalah kewajiban pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pemberi kerja terhadap penghasilan yang diberikan oleh atau diperoleh seorang yang bekerja pada suatu perusahaan atau pemberi kerja, tetapi tidak berstatus sebagai pegawai tetap. Pegawai tidak tetap di sini adalah orang pribadi yang hanya bekerja ketika diperlukan saja, harian, mingguan, satuan borongan, atau perjanjian kerja tertentu, dan tidak terikat pada hubungan kerja jangka panjang sebagai pegawai tetap. Dasar hukum pegawai tidak tetap ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur secara umum objek pajak, subjek pajak, tarif, serta mekanisme pengenaan pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 yang memberikan ketentuan lebih rinci mengenai tarif PPh pasal 21 konteks tertentu. Dan yang ketiga, peraturan yang diatur oleh Jenderal Nomor per 16 PJ 2016 yang menjadi pedoman teknis pemotongan. Yang keempat, surat edaran maupun peraturan teknis lainnya yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak dari waktu ke waktu untuk memperjelas cara pelaksanaan di lapangan. Mekanisme perhitungan pegawai tidak tetap. Dalam PM 168/2023 terdapat 2 mekanisme perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja. Pertama, perhitungan untuk mekanisme yang diterima tidak secara bulanan, harian, mingguan, satuan, dan borongan. Yang kedua, perhitungan untuk penghasilan yang diterima secara bulanan. Setelah itu, perbedaan pegawai tidak tetap dengan pegawai tetap dalam PPh pasal 21. Pegawai tetap memiliki hubungan kerja yang lebih permanen dengan perusahaan. Mereka menerima penghasilan secara teratur setiap bulan dalam bentuk gaji atau berbagai tunjangan. Perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap dilakukan secara bulanan dengan menghitung biaya jabatan, iuran pensiun, serta PTKP tahunan. Sedangkan pegawai tidak tetap, sebaliknya, tidak memiliki penghasilan tetap, mereka dibayar berdasarkan hasil kerja atau jumlah hari kerja. Oleh karena itu, penghasilan PPh 21 dilakukan secara harian atau per pekerjaan. Tidak ada biaya jabatan atau iuran pensiun yang diperhitungkan, karena hubungan kerja tidak bersifat jangka panjang. Tantangan dalam penerapan PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap. Administrasi. Pencatatan penghasilan pegawai tidak tetap perlu dicatat secara rinci sesuai jumlah dari kerja atau pekerja yang diselesaikan. Hal ini menuntut ketelitian dari pihak pemberi kerja. Tanpa sistem administrasi yang baik, akan mudah terjadi kesalahan pencatatan yang berdampak pada perhitungan pajak. Yang kedua, fluktuasi penghasilan. Karena sifat penghasilannya yang tidak pasti, kadang kecil kadang besar, maka perhitungan pajak sering berbeda dari bulan ke bulan. Hal ini bisa membingungkan bagi pegawai maupun pemberi kerja. Kesimpulannya, bagi PPh pasal 21, pegawai tidak tetap merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat sistem perpajakan Indonesia. Pajak ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang signifikan, tetapi juga menjadi sarana pemerataan kewajiban perpajakan di antara seluruh lapisan masyarakat. Pegawai tidak tetap, seperti tenaga harian, pekerja borongan, dan pekerja paruh waktu, pada dasarnya memiliki
kedudukan yang sama dengan pegawai tetap, dalam hal ini kewajiban perpajakan, meskipun karakteristik penghasilan mereka berbeda, karena penghasilan pegawai tidak tetap, bersifat tidak rutin dan bervariasi. Maka mekanisme pemotongan pajak pun diatur secara khusus agar sesuai dengan sifat penghasilan tersebut. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.